Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan rahmatnya kita tanpa terasa sudah berada pada hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan ini. Tiada harapan bagi khatib adalah bahwa kita 10 hari yang berlalu benar-benar telah melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimalnya. Karena kalau tidak demikian maka tentu telah merugilah kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah menuntun kita, memandu kita untuk selalu berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga menghimbau kepada kita semua untuk tetaplah selalu berada di dalam takwa. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan seorang muslim yang bertakwa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dua potong ayat tadi di surat Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita selalu mendapat pengajian atau informasi bahwa bulan Ramadan itu dipilah-pilah menjadi 3. 10 hari yang pertama itu adalah bulan penuh rahmah, 10 hari kedua itu adalah bulan penuh maghfirah, dan 10 hari yang ketiga itu itskum minan nar, artinya pembebasan dari api neraka. Walaupun sebenarnya ada ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang pembagian itu dhaif, artinya lemah, tapi tidak mengapalah
kedaifan dan kelemahannya itu dikatakan oleh ulama adalah, ya kalau begitu kenapa kita tidak 10 hari yang terakhir saja kita beribadah maksimal. Kalau udah bebas dari api neraka berarti aman. Lepas dari kontroversi apakah itu hadis dhaif atau tidak, tapi yang jelas hadis itu memang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya tersebut adalah awal bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahman, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itsqum minan nar. Tapi seperti yang katakan tadi, lepas dari kontroversi apakah itu dhaif atau tidak, yang jelas kita sekarang sudah berada pada hari yang ke-11, dan itu adalah 10 penggalan kedua. Maka ayat yang saya bawakan tadi adalah ayat tentang maghfirah, itu keampunan Tuhan. Allah katakan bersegeralah kita mencari keampunan Allah. Bersegera artinya memang dikejar, digesa, tidak menunggu-nunggu, nanti sajalah, itu tidak bisa. Tapi bersegera, secara proaktif kita mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di ayat kedua kemudian Allah mengkait-kaitkan antara kemampuan itu dengan 3 hal. Pertama, yaitu suruhan untuk berinfak. Kemudian yang kedua, suruhan untuk menahan amarah. Dan yang ketiga adalah suruhan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita renungkan 2 potong ayat itu sangat-sangat serasi, sangat-sangat harmonis sekali. Memanglah ayat Al-Quran ini demikian sempurna. Kita minta ampun tidak begitu saja bisa, tapi kita harus melakukan sebuah perbuatan amal soleh yang baik. Dan amal baik untuk orang lain itu adalah infak, sedekah, membantu. Ya, kalau amal baik untuk kita sendiri, ya sholat, berzikir. Ya, kalau untuk umat yang lain, manusia yang lain, hamba Allah yang lain, salah satunya adalah berinfak. Jadi memang untuk bisa mendapatkan keampunan Allah, kita harus banyak berbuat amal soleh. Yang disitu disebutkan di ayat yang kedua adalah berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jangan berinfak hanya ketika kita lapang. Yang sulit memang berinfak ketika sempit. Nah, di situ dibuktikan bahwa kita benar-benar berinfak. Sepertinya bahwa berinfak ini merupakan prasyarat bagi kita untuk masuk kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan menahan amarah. Artinya apa? Mempertahankan kesabaran itu merupakan bagian prasyarat dari maghfirahnya Allah. Mintalah ampunan itu terus menerus, berulang-ulang, tiada hentinya, tanpa memikirkan hari pertama atau hari keberapa di bulan Ramadan. Minta ampun kita, karena memang diminta untuk sabar. Kita menahan amarah yang ada di hati, baik amarah kepada orang maupun kekesalan pada diri sendiri, ataupun kejengkelan terhadap barangkali doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah sabar. Sabar itu artinya tetap konsisten di dalam beribadah. Makanya sabar bukan berarti tahan banting menahan sakit, bukan. Sabar adalah konsisten dalam berjuang, berjihad, beribadah.
Dan yang ketiga, prasyaratnya adalah sepertinya kalau kita ingin minta ampun kepada Allah, maghfirah Allah, adalah kita memaafkan orang lain dulu. Pandai kita memaafkan orang, mau kita memaafkan orang, bersedia kita memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita, baru mungkin, ini menurut pandangan saya, Allah membukakan maghfirahnya, keampunannya kepada kita. Dan itu wajar-wajar saja. Maka oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, di samping kita bersitungkin memohon ampun kepada Allah, mari kita lapangkan jalan orang lain, kita maafkan mereka yang pernah bersalah kepada kita. Maka dengan kalau kita memaafkan orang lain seperti itu, insya Allah terbuka pula jalan maaf bagi kita, jalan ampun bagi kita. Jangan kita egois hanya minta maaf pada Allah, tapi kemudian kita mendendam kepada orang lain. Ini bukan sifat yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.